Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Guru. Alhamdulillah baik semua. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang hadir semua hari ini? Hadir Bu Guru. Baik, hadir semua. Nah, sekarang buka buku kalian halaman 20. Udah dapat semua? Udah Guru. Udah semua? Nah, sekarang kita hari ini akan belajar tentang peristiwa alam di Indonesia dan negara tetangga. Nah, ada yang tahu apa itu peristiwa alam? Gak ada yang tahu kah? Nah, Ibu akan jelaskan. Peristiwa alam atau yang disebut gejala alam itu adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak biasa yang ditimbulkan oleh alam. Di Indonesia sering terjadi gejala atau peristiwa alam. Gejala atau peristiwa alam itu antara lain gunung meletus, banjir, gempa bumi, angin topan, tsunami, dan tanah longsor. Gejala alam ini timbul disebabkan oleh alam, tetapi ada juga gejala alam yang disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan macam-macam gejala alam yang terjadi di Indonesia. Apa saja? Gunung berapi. Yang betul, Tanah Kenzi. longsor. Betul. Banjir. Banjir betul. Apa lagi? Longsor pasir. Tanah longsor. Nah, terus Ibu akan menjawab apa sih macam-macam gejala alam itu? Tadi disebutkan yang pertama gunung meletus. Nah, gunung meletus itu terjadi disebabkan oleh penerobosan magma atau keluarnya magma dari permukaan bumi. Nah, itu pengertian dari gunung meletus. Sedangkan gempa bumi yaitu getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran lapisan bumi yang berasal dari bawah permukaan bumi. Yang ketiga, tsunami. Tsunami itu adalah gelombang besar yang terbentuk dari dasar laut akibat adanya gempa. Yang keempat, banjir. Banjir itu adalah luapan air yang melebihi batas. Hal ini terjadi jika terjadinya hujan terus-menerus tanpa henti. Yang kelima, angin topan. Angin topan merupakan pergerakan angin yang sangat kencang sehingga mampu memporak-porandakan. Apa sih itu memporak-porandakan? Nah, memporak-porandakan itu dalam artian hancur semua, tidak ada tersisa. Jadi angin topan ini bisa menghancurkan semua yang ada di muka bumi. Jadi kalau kalian misalnya terjadi angin topan, jangan sekali-sekali keluar rumah, sebab nanti kalian juga akan bisa terbawa angin tersebut. Nah, bahaya sekalian. Terus tanah longsor. Tanah longsor itu merupakan gejala alam yang terjadi di sekitar kawasan pegunungan. Kalau tanah longsor itu semua terjadi di kawasan pegunungan. Kenapa? Karena orang sekarang banyak sekali mau mengambil tanah yang ada di bawah gunung, karena itu baik untuk apapun itu. Jadi tanah longsor tidak ada di kota karena terjadinya
saja. Terus Ibu akan menjelaskan sebab-sebab terjadinya gejala alam. Apa sih sebab terjadinya? Sebab terjadinya gejala alam di Indonesia karena diantaranya wilayah Indonesia itu yang dilintasi oleh dua jalur pegunungan. Dua jalur pegunungan yaitu Pegunungan Sirkumpasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, di Indonesia sering terjadi gejala alam karena kita ada dua jalur pegunungan, yaitu Pegunungan Sirkumpasifik dan Sirkum Mediterania, yang menyebabkan banyak gunung berapi. Nah, anak-anak, perlu kita tahu di Indonesia ini sangat banyak gunung. Jadi kalau ada gunung meletus, disitulah terjadinya gempa bumi dan terjadinya tsunami. Sangat bahaya ya kalau kita sedang di pantai atau di mana. Nah, hati-hati ya. Terus, aktivitas gunung berapi ini menyebabkan terjadinya gempa vulkanik. Sedangkan kalau pergeseran lempeng benua menyebabkan gempa tektonik. Gempa tektonik ini gempa yang sangat besar. Kalau gempa vulkanik ini dia masih keadaan sedang, jadi tidak terpengaruh. Sedangkan pergeseran lempeng benua ini menyebabkan gempa tektonik tadi kan. Bila pusat gempa terjadi di lautan, maka akan terjadi tsunami. Nah, tadi Ibu udah jelaskan kan, kalau sudah gunung meletus itu akan menyebabkan gempa bumi dan akan juga menyebabkan tsunami. Iklim di Indonesia, sebentar ya. Iklim di Indonesia menyebabkan angin musim yang kadang-kadang bisa terjadi angin topan. Sedangkan curah hujan yang terjadi menyebabkan banjir atau tanah longsor. Terus Ibu akan menjelaskan contoh gejala alam di negara-negara tetangga apa saja. Yang pertama gempa bumi, sama kayak di Indonesia, juga ada di negara tetangga. Terus badai atau topan itu sama, tanah longsor, banjir, dan El Nino. Nah, sekarang buka halaman setelahnya. Di situ ada tugas. Nah, tugasnya itu ada 5 soal. Yang pertama, jelaskan pengertian gejala alam atau peristiwa alam dengan tepat. Yang kedua, apa saja gejala alam yang ada di Indonesia? Sebutkan. Yang ketiga, sebutkan macam-macam gejala alam yang terjadi di Indonesia beserta penjelasannya. Yang keempat, jelaskan sebab-sebab terjadinya gejala alam di Indonesia. Yang kelima, berikan 5 contoh gejala alam di negara-negara tetangga. Nah, Ibu mau itu untuk pekerjaan rumah kalian. Nah, tadi udah Ibu jelaskan bahwa di situ ada 5 soal. Dikerjakan di rumah ya anak-anak. Oke, semua sudah paham? Ya. Baik. Mari kita tutup pelajaran ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.